Hai semua, nama gue Saga. Selamat datang di podcast Jahil di Sekolah. Di podcast ini, kita bakal ngebahas apa aja yang mungkin gak kalian pelajarin di sekolah. Kali ini, gue bakal ngebahas tentang salah satu tanaman yang menjadi pembicaraan di banyak kalangan, yaitu tidak lain dan tidak bukan tanaman ganja, atau dikenal sebagai Cannabis sativa. Gue akan ngebahas spesifik tentang sejarah peradaban ganja di berbagai negara di dunia. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, pemanfaatan ganja di negara Cina. Dama, Huoma, Xianma, Huangma, Mazi, Huomaren, Maven. Ada banyak banget istilah masyarakat Cina untuk menyebut ganja. Dan ada banyak banget sejarah pemanfaatan ganja yang ditemukan di negara Cina. Yang pertama, dekorasi tembikar. Di Pulau Taiwan, para arkeolog menemukan situs sebuah desa berumur sekitar 10.000 tahun. Di antara puing-puing itu terdapat peninggalan tembikar yang memiliki dekorasi pola yang dibuat dengan cara menempelkan tali tambang dari serat ganja. Bersama tembikar itu, ditemukan juga alat berbentuk batang-batang panjang yang dipakai melunakkan dan memisahkan serat-serat batang ganja. Jadi, 10.000 tahun yang lalu di Cina udah menjadikan serat ganja untuk tali tambang dan digunakan juga untuk mencetak pola tembikar. Yang kedua, benang kain tenun. Menurut The Columbia History of the World, terbitan 1981, kain tenun paling awal dibuat dari serat batang ganja yang dibuat sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Di Cina, Provinsi Yangsau Henan ditemukan kain tenun dengan bahan serat ganja dari masa sekitar 6000 before present atau 4000 sebelum Masehi. Dan juga di daerah Panpo, Provinsi Shenxi, yang berasal dari masa 6225 sebelum Masehi sampai 5430 sebelum Masehi. Dalam literatur dari zaman Cina kuno, dalam kitab Erya, Xinqing Liqi Chou Li, disebutkan bahwa tanaman ganja adalah sumber serat bagi rakyat Cina. Pada zaman itu, rakyat dianjurkan menanam ganja agar dapat memiliki pakaian sendiri. Inovasi ini mengakhiri ketergantungan manusia pada kulit binatang untuk pakaian. Jadi misalnya lo hidup di zaman itu dan lagi hangout bareng temen, baju lu bagus banget, kayaknya pakai bahan apaan? Baju gue pakai bahan ganja dong. Lucu banget sih. Oke, sorry. Yang ketiga, tanaman pertanian utama Cina. Ganja mulai ditanam massal di Cina sekitar 3000 sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Shennong. Masyarakat Cina pada masa Neolitikum awal di tepi Sungai Huanghe dan Sungai Wei di Cina sudah bercocok tanam ganja, millet, gandum, kacang kedelai, dan padi. Dari manuskrip pertanian tertua di Cina, Xia Xiaocheng, yang menyebutkan bahwa ganja adalah salah satu dari 5 tanaman utama pertanian Cina. Jadi kalau pada zaman itu lo jalan-jalan ke sawah, mungkin lo bakal nemuin banyak sawah ganja. Dan mungkin hewan ternak di sana dikasih makan ganja juga kali ya. Yang keempat, lahirnya kertas pertama. Kertas berbahan dasar serat ganja ditemukan di sebuah makam di daerah Xi'an, Provinsi Shanxi, yang berasal dari masa 2138 sebelum Masehi. Secari kertas berbahan serat ganja dengan tulisan Cina dari kitab Sabda Lunyu, yang merupakan tulisan-tulisan Konghucu, juga ditemukan di kompleks pemakaman di Turfan, di Provinsi Xinjiang, berumur 900 tahun. Sebuah umur yang tidak bisa dicapai dengan kertas-kertas masa kini yang berbahan dasar serat kayu. Jadi kalau lo ngerjain ujian, ngerjainnya pakai kertas ganja dulu. Yang kelima, ganja dalam spiritualitas Cina. Pada abad 5, Taoisme mulai menaruh perhatian pada unsur magis dan ramuan alami, dan ganja dianjurkan sebagai salah satu bahan dupa untuk mendapatkan pengaruh halusinasi. Halusinasi yang timbul dianggap sebagai jalan mencapai keabadian. Dalam kitab Ming I Pilu, bahwa ganja digunakan oleh para dukun arwah untuk mempercepat jalannya waktu dan melihat masa depan dengan campuran ginseng. Nah, mungkin ini Back to the Future versi Cina kali ya. Yang keenam, literatur pengobatan ganja pertama. Kitab Pen Shaoqing yang berasal dari kumpulan catatan Kaisar Shennong pada tahun 2900 sebelum Masehi adalah salah satu kitab pengobatan tertua di dunia yang menyebut kegunaan ganja untuk menghilangkan sakit datang bulan, malaria, rematik, gangguan kehamilan, dan gangguan pencernaan, serta penyakit lupa.
Dalam kitab ini juga diperingatkan bahwa memakan terlalu banyak biji ganja dapat menyebabkan orang melihat makhluk halus, dan jika dilakukan dalam periode lama, mereka akan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Penggunaan ganja sebagai penghilang rasa sakit, anestesi, dipopulerkan oleh ahli bedah terkenal Cina yang bernama Hua Tuo, yang hidup sekitar 220 Masehi. Hua Tuo dicatat dalam sejarah sebagai ahli bedah pertama di dunia yang melakukan operasi bedah yang sulit tanpa menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau lo mau sunat di zaman itu bisa minta diobatin pakai ganja dulu biar nggak sakit.